Samsudin itu sifat netral, bagaimana seorang yang bisa menghakimi, lihat dari sudut pandang akidah secara keilmuan. Katanya hati-hati Marcel, katanya hati-hati Marcel, katanya hati-hati Marcel, katanya hati-hati Marcel, yang tidak begitu jelas dan akan membuat satu blunder di dalam itikad atau keyakinan umat. Siapa itu Pak Udin, saya tidak begitu paham, tapi saya lihat sepintas ketika di awal-awal Marcel sudah mengatakan ini mengatakan bahwasanya tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu putih, dan yang mengatakan ilmu hitam dan ilmu putih ini adalah dukun. Katanya hati-hati Marcel, ini adalah pernyataan Anda yang tidak begitu jelas dan akan membuat satu blunder di dalam itikad atau keyakinan umat, dan Anda boleh silakan membongkar apapun yang menjadi penyesatan-penyesatan terhadap orang-orang awam, silakan, tapi senyampang Anda paham, tahu apa yang menjadi tendensi Anda, apa yang Anda ketahui tentang keilmuan-keilmuan tersebut. Anda ahli di bidang sulap, Anda pelajari secara sulap, tapi jangan sekali-kali mengaitkan tentang ini adalah hal-hal agama. Saya sepakat dan saya setuju dengan Marcel bahwasanya bagaimana orang yang memanfaatkan agama untuk mencari keuntungan semata, dia berkedok agama, beratribut agama, maksud saya, karena semua atribut kita semuanya sebenarnya agamis. Ya, hanya saja beberapa orang menilainya, oh kalau bersurban itu agama. Enggak semuanya. Maksud saya, kehidupan kita ini agamis setiap hari. Bedanya di sini ada sunnah yang hakikatnya dilakukan oleh baginda Nabi, ada sunnah yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas di lain waktu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Marcel, Anda sampaikan, Anda betulkan, Anda luruskan siapapun yang menyimpang dan merugikan terhadap orang awam, terhadap umat, terhadap publik, terhadap masyarakat. Akan tetapi Anda jangan mengkait-kaitkan ini adalah persoalan agama, dan apalagi ini berkenaan dengan akidah. Hati-hati. Saya sudah melihat beberapa pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh si Marcel bahwa ketika ada ilmu hitam, ilmu putih itu adalah pernyataan dukun. Jadi seolah-olah semuanya akan dirasionalkan. Marcel, hati-hati, persoalan iman ini adalah persoalan yang harus diyakini. Iman ini salah satunya adalah hal ghaib, dan percaya kepada hal ghaib ini adalah salah satu keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Maka saya sampaikan sekali lagi untuk menyampaikan kepada publik ketika kebingungan ini Marcel, apa Gusudin, saya sampaikan ketika siapapun Anda, apapun prosesi Anda, dan siapapun dimanapun, apapun kedudukan Anda, mohon maaf saya belum begitu fit sebenarnya, kedudukan Anda, apapun kedudukan Anda, maka mendatangi seorang dukun ini taruhannya adalah keimanan kita. Di dalam banyak hadis berserakan tentang ini semuanya, diantaranya ada yang menyampaikan man ata arrafan. Jadi arrafan ini dari kata-kata arafa, dengan ditab'if, dengan ditasydid, kemudian ditaksir menggunakan tasydid, yaitu arrafan, orang yang sok tahu. Jadi dalam hal ini adalah peramal. Arrafan, siapa yang mendatangi arrafan lalu fasa'alahu an syai', lalu meminta sesuatu, bagaimana tolong lihat rezeki saya, tolong lihat jodoh saya, tolong lihat umur saya, bahkan apalagi umur ini adalah urusan Allah, lalu orang itu betul-betul mantap kepada dukun tersebut, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, salatnya selama 40 malam 40 hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal salat adalah barometer kita selamat atau tidak, awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah, besok ketika dipertanggungjawabkan adalah soal salat, maka bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara mendatangi peramal? Di hadis lain disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man ata arrafan au kahinan, ini jelas dukun. Selain peramal juga mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berani, yang nekat mendatangi peramal, meminta kesembuhan, meminta kesejahteraan, meminta keberuntungan, nomor cantik dan lain sebagainya. Kok nomor cantik kayak ke HP ya? Maka orang tersebut membenarkannya, mengiyakannya, mengimaninya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengkufuri terhadap apa yang sudah diwariskan, diutuskan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam,
dia sedang OTW menuju kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang dimaksud pertama, saya apresiasi kepada Marcel. Siapa yang datang kepada dukun, maka ini harus ditegaskan bahwa ini sesat, karena agama mengajarkan semacam itu. Akan tapi jangan menggeneralisir Marcel bahwasanya semua yang mengatakan ilmu putih, ilmu hitam itu nggak ada. Hei, hati-hati. Ini persoalan akidah. Ini persoalan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat 1 surat Al-Kahfi, am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Sa'di menyampaikan bahwa am di sini adalah istifham bermakna nafi. Artinya atau bermakna nahi. Artinya seolah-olah menyampaikan Allah begini, kamu jangan mengira bahwa apa yang terjadi di dalam Al-Kahfi tersebut, di dalam ceritanya Al-Kahfi yang tidur sepanjang bertahun-tahun, ratusan tahun tersebut, maka ini adalah persoalan yang sifatnya tidak mudah dipercaya, kurang lebih begitu. Tapi ambillah ini adalah salah satu contoh daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, karena ini adalah salah satu tanda-tanda keesaan Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Jadi ini ajaib. Bukan harus dirasionalkan. Oh, ini sifatnya sulap, ini sifatnya kimia, ini sifatnya begini. Oh, karena tubuhnya Ashabul Kahfi di situ mengandung kimia dan lain sebagainya. Enggak bisa. Enggak semua digeneralisir semacam itu. Kalau ini berbicara soal karomah, tapi karomah yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlanjut sampai hari kiamat, Marcel. Jadi kalau misalkan oh itu kan hanya nabi, kepada nabi itu mukjizat. Maka saya sampaikan sekali lagi, guru-guru kita, para wali-wali songo, kemudian guru-guru yang tidak Anda kenal mungkin karena Anda tidak pernah menyantren dan tidak pernah Anda temui orang-orang yang warok, yang soleh, kemudian mempunyai karomah. Namun bedanya, orang yang mempunyai karomah itu tidak dibuat konten. Catat hati-hati baik-baik, ketika Anda menemukan orang-orang mempunyai kehebatan, kesaktian lalu dibuat konten, itu bukan karomah. Maka ini yang perlu dituruni oleh si Marcel untuk dibongkar kedok-kedok semacam itu. Faham? Jelas? Jadi perhatikan baik-baik bahwa ketika karomah ditampilkan di video kemudian dibuat konten, itu semata-mata hanya penipuan. Tidak ada orang-orang soleh yang menyampaikan, menampilkan karomah-karomahnya di depan publik semacam itu kalau tidak dalam keadaan terdesak. Maka ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha." Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam peperangan bagaimana Allah menolong umat Islam, bagaimana Allah menolong umat Islam dengan tentara-tentara yang tidak terlihat oleh mata. Jadi ini tidak boleh dirasionalkan dan tidak bisa dirasionalkan karena akal kita mentok, sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, limits edition. Ini perhatikan baik-baik. Jadi supaya kita terjaga, supaya kita betul-betul paham bagaimana Allah juga membagikan ilmu putih dan ilmu hitam di dalam sejarah Nabiullah Musa alaihissalam ketika beradu kehebatan dengan para penyihir-penyihirnya yang membawa ilmu hitam. Kemudian Allah memberikan satu ilmu putih melalui tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah sejarah yang kita ketahui. Kalau misalkan dikit-dikit harus rasional, dikit-dikit harus rasional, tidak ada ilmu putih, tidak ada karomah, ini tidak ada bedanya Anda dengan yang membid'ah-bid'ahkan tahlil misalkan nanti. Tawassul dibid'ah-bid'ahkan, tidak nyampe pahala dan lain sebagainya. Sama dengan kelompok-kelompok akhirnya yang mengkafir-kafirkan saudaranya. Pada akhirnya seperti itu. Kenapa saya sampaikan itu berbahaya? Jelas? Ketika Marcel mengajak supaya tidak percaya terhadap karomah, bahwa itu semuanya settingan, ini settingan, ini settingan. Hati-hati, karomah itu ada. Kalau misalkan terlalu lama Anda tercokoki dengan fenomena semacam ini, kemudian doktrin-doktrinnya si Marcel, Anda lama-lama tidak akan pernah mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, hari kiamat, pahala, semuanya. Ini salah satu bagiannya. Maka saya sampaikan, kita sampaikan secara proporsional bahwa apa yang disampaikan oleh kita semuanya harus betul-betul kita ketahui dan kita pahami. Saya apresiasi kepada Marcel dan saya apresiasi kepada Gus Udin ketika mau mengakui kesalahannya dan mengakui penyesatan-penyesatannya. Saya mengapresiasi kepada Marcel ketika Marcel mau betul-betul berubah tentang doktrin
doktrin yang sudah diberikan, disampaikan kepada publik. Saya apresiasi semuanya. Anda adalah orang-orang yang akan dipilih oleh Allah sebagai orang yang baik dan husnul khatimah insyaallah. Tapi kalau misalkan apa yang Anda ketahui, itulah yang Anda sampaikan. Anda tidak ketahui, jangan sekali-kali menyampaikan, apalagi mengait-kaitkan tentang terhadap agama, dan apalagi berkaitan dengan akidah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda sedang meniti di dalam satu titian yang sangat membahayakan di dalam perjalanan hidup Anda. Anda berbicara soal ladunni itu tidak ada. Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat-sangat dangkal, pada akhirnya juga akan membid'ah-bid'ahkan. Di dalam Nazm Ibnu Malik menyampaikan salah satu gramatika Arab yang monumental, monumennya luar biasa. Wa fi ladunni qalai wa fi qadni wa qadni al-hafu aidan qad yafi. Di sana dijelaskan, dan Syekhona Khalil Bangkalan menyampaikan bahasa itu sebagai satu motivasi. Bagaimana ketika tahu kita terhadap sesuatu lebih banyak, maka kita akan merasa ternyata saya mempunyai pengetahuan yang sedikit ya. Bukan sebaliknya, lalu kita sedikit tahu merasa tahu semuanya. Hati-hati, semuanya dipertanggungjawabkan. Maka ilmu ladunni itu diberikan kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ilmu ladunni diberikan kepada orang-orang soleh, guru-guru kita. Ilmu ladunni diberikan kepada guru-guru salafun soleh kita, di pesantren-pesantren kita. Saya mempunyai seorang guru, beliau dari kecil tidak pernah mondok, dia tidak pernah ngaji, kurang lebihnya seperti itu. Artinya ngaji di pondok, Allah alam dengan ngaji di mana. Tapi kenyataannya beliau bisa dengan berbagai macam ilmu. Ini salah satu ladunni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan langsung digeneralisir gara-gara membenci kepada Gus Udin dikatakan bahwa karomah itu enggak ada, ladunni itu enggak ada, ilmu putih itu enggak ada. Maka ini yang saya maksud, bagaimana kita harus betul-betul hati-hati dan waspada di dalam persoalan agama dan akidah kita. Saya ajak kepada semuanya, yuk ngaji akidah, karena dengan akidah kita akan hidup dimanapun, di usia berapapun, di masa seperti apapun, di periode seperti apapun, menghadapi siapapun, kita tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah tertipu dengan silau-silau yang mengherankan, menakjubkan di depan mata kita. Dan sebagaimana disampaikan oleh Adinda tadi, bahwasanya jangankan punya kehebatan hanya dengan keris yang mengandung setrum seperti yang dilakukan oleh Gus Udin misalkan, berjalan di atas air pun, tapi orang itu tidak menggunakan syariah, orang itu tidak mau bersyariah, orang itu sudah bertentangan dengan syariah, maka tinggalkan. Itu adalah hal-hal yang sifatnya menyesatkan terhadap umat, dan inilah yang dimaksud oleh orang-orang bahwa inilah ilmu hitam yang harus kita hindari, yaitu ilmu syaitan dan ilmu jin dan lain sebagainya. Maka dari itu saya ajak kepada semuanya, yuk semuanya perkuat diri kita, kuatkan iman kita, jangan mendekati hal-hal yang bisa merobohkan, bahkan minimal mengkeroposkan iman kita di dalam menuju kemaslahatan dunia dan akhirat kita, di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.